the high priest that was at the trial of Jesus. Even more surprisingly, DNA from a hair sample found in one of the tombs revealed astonishing results. Akeldama, tanah darah kuno di Yerusalem, menyimpan bisikan kisah-kisah dari masa lalunya yang kelam. Situs mengerikan ini dibeli dengan koin yang menentukan nasib Yesus yang diserahkan kepada Yudas karena pengkhianatannya. Bayang-bayang masih menyelimuti daratan yang belum dipetakan, penuh dengan kuburan terbuka dan bahaya yang tidak terlihat. Saat senja menyelimuti tanah misterius ini, siapa yang tahu kebenaran atau kengerian apa yang terkubur di baliknya? Apakah Anda berani menghadapi kedalaman tersembunyi Akeldama? Makam rahasia Imam Besar. Tempat ini juga terletak di perbatasan yang tegang antara Yerusalem Timur dan Barat, sehingga persiapan sebelum berkunjung menjadi sangat penting. Meskipun telah dilakukan penelitian, kajian, dan penggalian selama bertahun-tahun, sebagian besar situs ini masih belum diketahui oleh sebagian besar orang. Dokumen sejarah yang berasal dari abad ketiga mengidentifikasi tempat ini sebagai Akeldama, seperti yang dicatat oleh para sejarawan seperti Eusebius. Temuan menarik menunjukkan bahwa tentara salib aktif di sini pada abad ke-12 dilaporkan membawa 50 mayat setiap hari ke situs tersebut. Pada tahun 1990-an, penggalian menemukan sebuah makam yang diyakini milik Hanas dan menantunya Kayafas, yang merupakan imam besar selama persidangan Yesus. Yang lebih mengejutkan lagi, DNA dari sampel rambut yang ditemukan di salah satu makam menunjukkan hasil yang mencegangkan. Tapi disinilah segalanya menjadi membingungkan. Alkitab mengatakan bahwa kuburan ini dibeli oleh para imam besar untuk menguburkan orang yang berasal dari negara lain dan orang yang tidak dikenal, bukan orang kaya atau elit. Jadi, mengapa ada makam imam tinggi di sini? Masih banyak yang harus diungkap, jadi mari kita mulai dari awal. Saat mereka mendekati tempat yang diyakini sebagai Akeldama, yang juga dikenal sebagai tanah darah, muncul pertanyaan apakah ini benar-benar tempat terjadinya peristiwa bersejarah tersebut. Meskipun penting, banyak penduduk setempat bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Letaknya di tepi selatan Yerusalem Lama, tempat bertemunya dua lembah, Lembah Hinnom dan Lembah Kidron. Lembah-lembah ini mempunyai sejarah yang kelam. Misalnya Lembah Kidron yang diseberangi Yesus setelah dikhianati di Taman Getsemani disebut oleh Raja Daud sebagai The Valley of the Shadow of Death atau lembah bayang-bayang kematian, sebuah tempat yang tentunya tidak menimbulkan rasa takut pada orang-orang yang beriman. Sementara itu Lembah Hinnom yang dalam bahasa Ibrani disebut Gehenna identik dengan neraka karena tindakan mengerikan yang dilakukan di sana, termasuk pengorbanan anak-anak kepada dewa Moloch oleh Raja Israel. Saat mereka mengamati pepohonan kuno di daerah tersebut, mereka menyadari bahwa meskipun lembah tersebut mungkin tidak terlihat menakutkan pada pandangan pertama, namun kesuburannya sangat menakjubkan. Jika ini memang Akeldama, sejarah kematian dan penguburan di sini bisa menjelaskan suburnya tanah tersebut. Maka eksplorasi mereka dimulai. Lembah Hinnom di dekatnya menandai awal jalan menuju makam dan Akeldama. Langkah-langkah kuno yang mereka temui menambah perasaan bahwa mereka melangkah mundur ke masa lalu. Di dalam Alkitab dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 19-20, Rasul Petrus berbicara tentang Yudas dan Akeldama. Ia mengacu pada nubuatan dari kitab Mazmur yang menyebutkan bagaimana peran Yudas sebagai murid akan ditinggalkan dan diisi oleh orang lain. Tempat ini diyakini sebagai tempat Yudas Iskariot mengakhiri hidupnya, tanah yang tandus, sunyi dan kosong. Seperti mencerminkan nubuatan kitab Mazmur yang mengatakan bahwa rumah Yudas akan terlantar dan kosong dari manusia. Meskipun kota di sekitarnya ramai dengan gunung suci yang terlihat
dan rumah-rumah tersebar di bukit-bukit di dekatnya. Area spesifik ini tetap tidak berubah. Hal ini sangat kontras dengan wilayah Yerusalem lainnya, di mana hampir seluruh lahan ditempati atau dibangun. Lahan luas dan kosong ini tampak menonjol tanpa rumah, situs arkeologi, atau bahkan loket tiket yang biasa Anda lihat di kota bersejarah tersebut. Rohda, warga setempat mencatat bahwa tanah sangat berharga di Yerusalem, sehingga ruang kosong seperti ini sangat langka. Namun di sini kita mempunyai lahan luas yang berdebu dan sunyi. Sergio, seorang pengamat lainnya, merasa aneh berada di tempat di Yerusalem yang tidak memiliki tanda-tanda keberadaan manusia atau penanda sejarah. Kekosongan yang tidak biasa ini menjadikan Akeldama menjadi tempat menarik dan diskusi di kalangan para ahli Alkitab. Alasan mengapa negeri ini tetap kosong berasal dari sejarah kelamnya. Yesus mempunyai 12 murid dan seiring dengan berkembangnya pengaruhnya, pihak berwenang ingin menangkapnya. Yudas, salah satu dari 12 murid, mengkhianati Yesus demi 30 keping perak, yang berujung pada penangkapan dan penyaliban Yesus. Karena merasa bersalah, Yudas mencoba mengembalikan perak tersebut. Namun para imam menolak mengambilnya kembali dan menyebutnya sebagai uang darah. Karena putus asa, Yudas mengakhiri hidupnya. Menurut kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 18, kematiannya sangat mengerikan. Tubuhnya terjatuh dan meledak di ladang ini, yang tanpa sadar telah dia beli dengan pengkhianatannya. Para imam menggunakan perak yang ditolak itu untuk membeli tanah pembuat tembikar, yang dimaksudkan untuk menjadi pekuburan orang asing dan orang miskin. Lahan ini kemudian dikenal sebagai Akeldama atau Tanah Darah, sebuah nama yang dengan cepat menyebar ke seluruh Yerusalem dan menambah kisah suram negeri tersebut. Namun, ini bukanlah bagian terburuknya. Selama berabad-abad, orang-orang memperdebatkan berbagai kisah mengenai kematian Yudas. Injil Matius 27 ayat 5 mengatakan Yudas gantung diri. Sedangkan kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 18 menggambarkan kematian yang lebih kejam, di mana ia terjatuh dan tubuhnya meledak. Ada banyak teori, namun ada satu teori yang menyatakan bahwa jika Yudas gantung diri, tubuhnya mungkin masih tergantung selama perayaan Paskah. Kemudian ketika membengkak karena panas, akhirnya jatuh sehingga terjadilah pemandangan mengerikan yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul. Teori ini tampaknya mungkin terjadi ketika Anda mempertimbangkan landscape Akeldama yang landai dengan gua dan bebatuannya. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana kejatuhan yang begitu parah dapat menyebabkan akhir yang mengerikan. Perdebatan terus berlanjut, dipicu oleh catatan sejarah dan kitab suci yang berbeda. Meskipun berbeda dalam detailnya, semuanya mengarah pada warisan kelam bidang ini. Bukti dari pakar seperti Dr. Lynn Ritmeyer mendukung identifikasi awal Akeldama sejak abad ketiga. Sejarawan seperti Eusebius dan kemudian Hieronymus dan peziarah Antoninus mengkonfirmasi identitas situs tersebut selama berabad-abad, menambahkan lapisan bukti sejarah meskipun terkadang ada perselisihan mengenai lokasi pastinya. Cerita mengerikan apalagi yang akan kita temukan di Ossuarium selanjutnya. Kelahiran Ossuarium. Pada abad ke-12, Yerusalem menghadapi masalah serius. Kota ini kewalahan dengan banyaknya orang yang sakit dan sekarat, dan sesuatu harus dilakukan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan struktur yang tidak biasa dan kuat. Ossuarium. Bangunan ini adalah tempat jenazah ditempatkan untuk membusuk sebelum tulang-tulangnya disimpan. Situs pemakaman biasa tidak dapat mengimbangi jumlah kematian, sehingga situs pemakaman massal ini dibuat. Kebutuhan akan tempat seperti itu muncul karena adanya krisis dalam sistem layanan kesehatan di Yerusalem. Catatan sejarah menunjukkan bahwa salah satu rumah sakit di kota itu dipenuhi pasien. Banyak di antaranya tidak dapat bertahan hidup. Sayangnya hingga 50 orang meninggal setiap hari, namun tidak banyak yang ditulis tentang cara penanganannya. Baru setelah seorang pelancong asal Jerman bernama Johann de Wurzburg menulis tentang kunjungannya, kita baru mengetahui lebih banyak. Dalam catatan perjalanannya, ia menyebutkan banyak rumah sakit tersebut menampung ribuan orang sakit dan setiap hari lebih dari 50 jenazah dibawa ke Ossuarium. Menangani orang mati dengan cara ini adalah tugas yang berat. Ossuarium adalah ruangan tertutup dengan lubang di atasnya. Tempat jenazah dijatuhkan untuk diurai. Prosesnya meresahkan.
Para pekerja membuka lubang tersebut dan menjatuhkan mayat-mayat tersebut ke dalam kegelapan di bawah. Saat Rhoda dan Sergio menjelajahi situs tersebut, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan atmosfer menakutkan di tempat tersebut, membayangkan banyak mayat yang pernah memenuhi ruangan tersebut. Pikiran itu membuat mereka merinding, tapi ini bukanlah bagian terburuknya. Saat mereka melanjutkan penjelajahan, Rhoda dan Sergio menemukan bahwa di daerah tersebut juga terdapat lebih dari 80 gua pemakaman. Banyak di antaranya berasal dari periode kuil kedua sekitar zaman Yesus. Gua-gua ini bukan sekedar lubang sederhana di tanah. Mereka diukir dengan hati-hati, dengan tangga menuju ke makam yang dihias. Ketika mereka turun ke dalam salah satu makam itu, mereka menemukan sebuah ruangan dengan relung pemakaman yang diukir pada dindingnya. Jelas sekali bahwa mereka yang menguburkan jenazah harus merangkak ke dalam ruangan kecil ini untuk menguburkan jenazah. Pengalaman menjelajahi gua-gua ini sangat menarik sekaligus meresahkan. Setiap sudut gua mengungkapkan sesuatu yang baru. Beberapa memiliki tangga tambahan yang mengarah ke bawah, sementara yang lain membuka ke ruangan yang lebih besar. Dengan setiap penemuan, Rhoda dan Sergio merasakan perpaduan antara kegembiraan dan kehati-hatian saat mereka dengan hati-hati menavigasi ruang kuno yang remang-remang itu. Yang paling mengejutkan mereka adalah desain makam yang rumit. Ini bukan sekedar perkuburan biasa. Mereka dibuat dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap orang mati. Hal ini sangat kontras dengan fungsi suram ossuarium di atas. Gua-gua yang mereka jelajahi merupakan salah satu makam kuno dengan dekorasi paling rumit di Israel, yang menunjukkan bagaimana orang-orang pada masa itu memandang kematian dan penguburan dengan rasa hormat yang mendalam. Saat Rhoda dan Sergio melanjutkan penjelajahan mereka menyadari bahwa signifikansi situs ini lebih dari sekedar sejarahnya. Kombinasi antara fungsi ossuarium yang suram dan makam yang indah menceritakan sebuah kisah tentang masyarakat yang berjuang menghadapi angka kematian yang tinggi, namun tetap berusaha menghormati orang yang telah meninggal. Dr. Gabriel Barkey, seorang arkeolog terkemuka di Yerusalem, telah menghabiskan sebagian besar karirnya untuk mengungkap potongan sejarah yang menakjubkan. Di antara temuan-temuan pentingnya adalah sekelompok makam yang dihias dengan rumit, yang ia anggap sebagai contoh terbaik seni Yahudi dari periode Bait Suci kedua. Saat menjelajahi makam-makam tersebut, sesuatu yang lebih dalam di situs tersebut menarik perhatiannya. Untuk menyelidiki lebih lanjut, mereka memasang kamera GoPro sehingga mereka dapat melihat rekaman langsung di ponsel saat mereka menjelajahi ruang gelap dan luas di bawah.